Tidak pernah lihat gadis seperti ini. Tatapannya yang kejam dan tubuhnya yang gagah membuat orang ketakutan. Namanya Elena. Orang memanggilnya KKL. Orang yang begitu hebat pun bisa dibuat tunduk padanya. Dia pernah jadi Saigon dan seorang bos gangster. Demi putri di perutnya dia pensiun. Dia tidak bisa apa-apa selain berantem. Akhirnya dia bantu orang menagih utang untuk cari duit. Untungnya putrinya tumbuh jadi anak baik. Dan Elena sama sekali tidak menyesali keputusannya. Tapi hidupnya yang tenang segera dikacaukan. Hari ini, putrinya diculik saat pulang sekolah. Elena yang sedang beli sayur langsung mengejarnya. Tapi tiba-tiba dihadang. Sepertinya, ini adalah penculikan berencana. Tapi saat ini siapapun tidak bisa halangi Elena untuk selamatkan putrinya. Dia yang panik, segera menjatuhkan orang-orang ini. Di sisi lain, putrinya sudah dibawa ke perahu. Elena terjun ke sungai dengan berani. Saat dia susah payah memegang perahu, dia malah dipukul dengan tongkat oleh penculik. Dia melihat perahunya semakin jauh. Elena segera naik ke atas. Naik motor paman pemancing. Dia terus mengejar dengan mengikuti tepi sungai. Tapi saat dia mau mengejar, ada seseorang yang mau bunuh dia. Keduanya saling memukul. Pukul dengan kuat. Tapi tak sengaja, keduanya menabrak mobil barang di depan. Saat lawannya berdiri, ia tidak menemukan Elena. Dia cari ke tepi sungai. Tak disangka Elena muncul dari dalam air dan menendang lawannya. Lalu mencekik lawannya, sampai dia kehabisan napas. Elena mengangkat motornya dan terus mengejar. Dia segera menemukan perahu yang ditinggalkan. Tapi tak ada jejak putrinya. Elena yang panik mencari ke sekitar. Akhirnya dia menemukan putrinya di sebuah mobil van. Tapi dia telat. Hanya bisa melihat putrinya dibawa pergi. Penduduk desa di sekitar memberitahunya, mobil itu akan ke kota Saigon. Elena naik ke mobil barang yang pergi ke kota Saigon. Dan kota Saigon adalah tempat yang pernah dia perdaya. Kali ini, dia harus memulai pembantaian. Elena masuk ke dalam bar. Nona gangster di dalam terkejut. Karena dia adalah bosnya dulu. Putri Elena diculik seseorang. Jadi dia minta tolong pada anak buahnya dulu. Bawahannya yang melihat dia begitu tertekan sekarang, tidak hanya tidak membantunya, tapi juga merendahkan Elena. Tak ada cara lagi. Elena terpaksa melapor pada polisi. Tapi dia malah menemukan hal tak terduga yang mengejutkannya di sini. Karena di tembok ditempel banyak foto anak yang hilang. Dan sikap resepsionisnya yang tenang membuat Elena semakin panik. Jadi, dia mencari alasan untuk pergi. Kemudian datang ke ruangan lain dan melihat petunjuk di tembok. Ternyata polisi sudah menyelidiki gangster ini. Dan yang paling menakutkan, orang-orang ini menculik anak dan menjalani bisnis jual organ. Melihat ini Elena ketakutan dan memutuskan untuk menolong putrinya sendiri. Dia mencari informasi kriminal itu dulu, lalu diam-diam pergi dari kantor polisi. Berdasarkan alamat di data, dia segera menemukan rumah Arsen. Tapi begitu bertemu, Arsen langsung menikam bahunya. Kemudian, Arsen mengambil 2 palu untuk melenyapkan Elena, tapi terjatuh karena motor yang ditendang Elena. Mereka bertarung. Ternyata Arsen juga seorang ahli. Dia dapat mengendalikan Elena dengan cepat. Saat genting, Elena memukulnya dengan fast. Ambil segenggam dupa agar Arsen terjatuh. Setelah bangkit, dia menggunakan roda gigi menekan lehernya. Putriku, Arsen yang hampir mati akhirnya menyerah dan mengungkapkan para penculik itu. Begitu Elena mendengarnya, tanpa basa-basi langsung membunuhnya. Elena melaluinya dengan lancar. Melihat bos penculik, keduanya langsung menghampirinya. Saat bertarung, Elena menemukan putrinya. Seketika dia menjadi marah. Kekuatannya langsung meningkat.
Setelah menghabisi kedua orang ini, Elena bangkit untuk melawan bosnya. Tak disangka gadis ini sangat garang. Dia membuat Elena pingsan hanya dengan 2 pukulan. Saat pingsan, Elena hanya mendengar nomor kereta yang membawa anak-anak, lalu dibuang ke sungai oleh penculik. Tak lama kemudian, Elena tersadar di rumah sakit. Dia diselamatkan oleh seorang polisi. Ternyata dia sudah menyelidiki. Penculik ini sangat lama, tapi kelompok penculik itu sangat tertutup. Jadi sulit untuk menangkapnya. Begitu mendengarnya, segera bawa polisi ke stasiun kereta. Setelah menemukan kereta yang membawa anak-anak, polisi menyuruh Elena untuk menunggu bantuan. Tapi Elena tidak sabar, tanpa ragu langsung masuk ke kereta. Wanita ini masuk ke gerbong, dengan aura membunuh. Ditatap oleh sekumpulan penculik, Elena tidak takut sama sekali. Dia malah bertarung dengan mereka. Saat ini, polisi segera menghampiri Elena, dan menghabisi musuhnya. Dan Elena yang tidak sabar, berjalan ke depan, dan menjatuhkan para penculik. Tapi, saat Elena ingin terus maju, dia menyadari bagian depan telah terkunci. Di saat pasrah, Elena manjat ke atap kereta, terus berjalan mendekati gerbong putrinya. Penculik di dalam mendengar pergerakan. Dia langsung menyuruh orang naik ke atap. Saat pertarungan, Elena hampir ditendang ke bawah oleh penculik. Dia memegang pegangan dengan erat. Dia diseret ke gerbong dan dipukuli. Saat genting, polisi muncul lagi dan menolongnya. Kemudian, polisi menyuruhnya untuk terus maju. Dia akan menghadang semua musuh di belakang. Elena memanjat ke gerbong depan, lalu segera tiba di gerbong tempat bos penculik. Mereka segera bertarung, tapi Elena bukanlah lawan bos penculik. Lalu dia dipukul hingga jatuh. Saat genting, Elena teringat putrinya yang diculik. Dia segera sadar, dan melakukan serangan kepada bos penculik. Bos ini melihat Elena semakin ganas. Kemudian dia mengeluarkan pisau. Tapi kali ini, dia benar-benar salah perhitungan. Kemudian, Elena membuk pintu, dan berhasil menolong putrinya. Tapi saat ini, kereta perlahan berhenti. Para penculik lainnya mempunyai senjata, bersiap untuk bertransaksi. Elena menoleh anak-anak yang diculik, kemudian mengunci pintunya. Dia ingin menyelamatkan semua anak. Melihat tidak ada yang turun, penculik merasa ada yang aneh. Kemudian mendekati kereta perlahan. Tak disangka Elena tiba-tiba muncul dari samping. Rasanya dia ingin melenyapkan semua musuhnya. Tapi Elena malah tertembak. Orang itu berdiri, dan mengangkat pistolnya ingin membunuh Elena. Untungnya di saat genting ini, polisi datang tepat waktu. Kemudian, semua anak diselamatkan, dan Elena juga sadar di rumah sakit. Dia memeluk putrinya, dan memberi tatapan tegas yang hanya dimiliki seorang ibu.